warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Prasetyo. Di sini saya bersama partner saya yaitu Dwiki, Hadiana dan Zahra. Pada kesempatan kali ini tema yang kami dapat yaitu keterkaitan sains dan Al-Qur'an. Untuk sains yang akan kami bahas yaitu hujan, dan untuk surat Al-Qur'an yang akan kami ambil yaitu surat Al-Waqiah. Saksikan pemaparan yang akan kami jelaskan pada menit-menit selanjutnya. Ikan teri makan bekicot. Check it out. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi dapat berjalan secara terus-menerus. Siklus ini tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Para ilmuwan meneliti proses terbentuknya awan dan bagaimana hujan terjadi. Secara ilmiah, saintis memaparkan proses terjadinya hujan dimulai dari awan yang didorong oleh angin. Awan cumulonimbus terbentuk ketika angin mendorong sejumlah awan kecil ke wilayah awan itu bergabung, sehingga kemudian terjadi hujan. Yang menjelaskan teori terjadinya hujan yang berasal dari awan. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu muzni'an nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Saat kita mendengar ayat dan artinya, kita mengetahui di zaman sekarang teknologi modern pun belum bisa mengubah 1 juta kubik air laut diubah menjadi air hujan yang rasanya tawar. Kita bayangkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan itu dengan rasa yang asin, bagaimana keadaan bumi ini? Tetapi Allah mengetahui semua kebutuhan hambanya. Allah menciptakan sistem alam yang memfilter air hujan itu atau keasinan air tersebut. Allah menciptakan hukum fisika di mana Allah bisa mengubah 1 juta kubik air laut itu menjadi air hujan yang tawar. Berdasarkan hukum fisika itu, asalnya penguapan air dari air laut yang rasanya asin, dari danau yang kadar mineralnya tinggi, dan dari air lumpur sekalipun yang kotor, Allah akan menurunkan air hujan itu dengan bersih, murni, dan rasanya tawar. Tetapi hambanya masih merasakan sombong. Masih bisakah kalian sombong? Kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan bumi ini dengan sangat sempurna dan bermanfaat. Semua yang Allah ciptakan sangat bermanfaat. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, dari ayat Al-Quran yang sebelumnya sudah dibacakan, saya juga telah membuktikan fakta-fakta tentang awan hujan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, di sini di antara kalian ada yang tahu nggak sih rasa air hujan itu apa? Ya, rasa air hujan itu tawar loh, nggak asin. Padahal awan hujan terbentuk dari air laut menguap. Dan air laut itu terdiri dari campuran garam atau NaCl dan air atau H2O. Dalam pembentukan awan hujan, terjadi proses evaporasi yang mengakibatkan pemisahan antara garam dan air. Dalam proses ini, garam berubah menjadi kristal dan akhirnya tidak terbawa menguap bersama air. Nah, dalam proses ini juga membutuhkan kalor. Seperti yang kita ketahui, kalor adalah panas. Panas yang terbesar di dalam alam semesta ini yaitu matahari. Mataharilah yang menjadi kalor di dalam proses ini. Proses ini tergolong relatif lama dikarenakan melalui proses alamiah. Dalam proses ini, sebagian air yang menguap dijadikan menjadi uap air, sementara garam berubah menjadi kristal. Karena kristal mempunyai berat atau massa yang tetap,
Hal inilah mengapa garam tidak terbawa menguap bersama air. Dan inilah semua fakta mengapa rasa air hujan itu tawar. Nah, aku bakal ngejelasin apa aja sih manfaat dari air hujan. Kenapa air hujan itu bermanfaat? Karena kita manusia adalah makhluk yang organik. Kita tercipta dari tanah, dan tanah dapat subur karena ada bantuan dari air hujan. Di luaran sana, para ilmuwan sudah meneliti apa saja manfaat dari air hujan. Manfaat pertama adalah menyehatkan dan membuat rambut bersinar. Dikutip dari Rainwater Connection, air hujan yang turun dari langit memiliki kadar kenetralan pH yang hampir sempurna, bebas garam, dan bebas mineral yang buruk bagi rambut. Manfaat kedua, menghilangkan racun pada tubuh. Caranya adalah larutkan garam pada air hujan, lalu rendamlah telapak kaki selama kurang lebih 15 menit, lakukan secara rutin. Manfaat yang ketiga, menyehatkan kulit. pH basa dalam air hujan dapat membantu menjaga kelembapan kulit, keelastisitasan kulit, serta meredakan jerawat dan bisul pada wajah. Jadi, yuk sering-sering mencuci wajah dengan air hujan agar wajah kita menjadi bersih. Manfaat yang terakhir adalah anti kanker. Dalam ilmu kimia dijelaskan, kandungan pH basa dalam air hujan bisa menghambat proliferasi sel kanker karena membantu mengembalikan pH netral darah dan sel tubuh, yang membuat air hujan bertindak sebagai antioksidan. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari air hujan, seharusnya kita sebagai umat muslim menjadikan ini sebagai media untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hujan.